Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda semua. Baiklah, berikut ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana caranya mendaftarkan putra putri tercinta ayah bunda untuk yang ke jenjang SMP dengan jalur afirmasi. Baik, mari kita coba. Silakan disimak. Pertama yaitu buka website ppdbbatam.id ya, tampilannya seperti ini dan ayah bunda bisa lihat di video yang sebelumnya juga sudah ada. Klik daftar akun. Kemudian jangan lupa disiapkan dulu scanan dari kalau afirmasi itu berarti ada scan kartu PIP atau KIP ya. Kalau nggak di scan berarti bisa di foto. Kemudian kakak scanan juga, foto juga boleh, kemudian KTP. KTP ayah bunda itu boleh digabung jadi satu kemudian difoto. Baiklah, selanjutnya kita klik daftar akun tadi dan masuk ke jenjang SMP, masukkan tanggal lahirnya, tanggal lahir, oke, NIK-nya kita masukkan ya, dan NISN-nya jangan lupa NISN ini bisa didapat juga dari SD, biasanya sudah ada di surat keterangan lulus. Nah, untuk kata sandi ayah bunda, sekali lagi ciptakan kata sandi yang gampang diingat dan harus dicatat supaya ayah bunda nanti tidak kesulitan apabila mau mengecek apakah berkasnya sudah diterima oleh sekolah yang bersangkutan dan apakah nanti masih masuk di dalam rankingnya, dan juga bisa melihat untuk kelulusannya apakah diterima atau tidak. Nah, kita masukkan kata sandinya. Kata sandi minimal 8 karakter. Oke, jangan lupa ini katanya pastikan Anda telah melakukan pengecekan berulang sebelum daftar akun. Kemudian diklik I'm not a robot yang membuktikan bahwa yang mendaftar itu adalah manusia. Oke, ini katanya bridges nih, contohnya seperti ini berarti jembatan. Jembatan. Kalau sudah, klik daftar akun. Oke, nah di sini katanya akun berhasil dibuat. Berarti kalau kita udah berhasil membuat akun, kita klik ke masuk. Masukkan NIK-nya yang tadi ya bunda. Kemudian kata sandi yang tadi sudah diciptakan. Jangan lupa, karena kalau lupa itu urusannya panjang. Karena dia harus menghubungi ke dinas pendidikan. Di masa pandemi COVID-19 ini sangat dilarang untuk berkumpul. Klik lagi I'm not a robot. Nah, di sini katanya jembatan lagi, kita pilih yang berbentuk jembatan. Gambarnya selalu berubah-ubah. Klik login. Oke, masih loading. Nah, muncul seperti ini ya bunda. Baiklah, kemudian kita klik di sini pilihannya adalah katanya di sini data pribadi peserta pendaftaran jenjang SMP. Ada WNI, ada WNA, kita klik WNI, nama lengkapnya kita klik. Kemudian jenis kelaminnya, agamanya Islam ya. Oke. Nah, ini tadi data NIK-nya karena sudah kita masukkan dan NISN-nya juga ada. Nah, nomor kata ayah bunda adalah nomor yang ada di kartu keluarga itu yang paling atas ya, silahkan dimasukkan. Nah, untuk nomor registrasi akta lahir itu adalah yang ada di tengah akte kelahiran. Yang ada di video tutorial saya sebelumnya itu ada ya. Nah, silahkan dilihat kembali. Nah, kita input. Tempat lahirnya dibuat. Nah, ini di Batam. Tanggal lahirnya sudah ada tadi.
Apakah putra-putri ayah bunda berkebutuhan khusus? Kalau tidak ada, dipilih tidak. Tempat tinggalnya apakah bersama orang tua ataukah bersama wali, misalnya tante, om, kakek, nenek ya, atau di asrama atau di panti asuhan, silahkan dipilih. Kemudian mode transportasi ya, karena ini jalur afirmasi. Kalau jalur afirmasi ya yang dilihat itu dari PKH dan KIP ya. Jadi kita ini untuk yang saya klik jalan kaki aja ya, anak nah ini tolong diisi hanya harus lengkap ya 02. Apakah calon peserta didik pernah menerima? Ya, karena apakah calon peserta didik tetap akan menerima? Ya. Oke. Nah, alasannya apa di sini? Misalnya saya isi nih dampak bencana alam misalnya. Nah, asal sekolahnya misalnya ya kita masukkan. Oke, kemudian ini masukkan nomornya. Kemudian email aktifnya dimasukkan ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini apakah alamat sudah sesuai dengan dokumen kakak? Kalau sudah kita klik sesuai ya, kalau belum klik belum. Kecamatan di sini kelurahan, misalnya kita pilih. Nah, kode pos adalah kode pos tempat ayah bunda tinggal karena ini wajib. Silahkan dicek di googling ya. Biasanya kalau kita cari di Google misalnya begini, ketikkan saja kode pos kelurahan Tiban Indah akan keluar. Oke, kemudian nah ini tidak usah diisi, sama halnya seperti yang zonasi. Kita klik di sini untuk mencari namanya, kita masukkan aja Tiban Indah misalnya. Oke, Tiban Indah. Kemudian untuk membesarkan petanya kita klik ini. Kalau ini bentuk map kita klik bentuk satelit. Nah, begitu. Nah, tampilannya seperti ini ya ayah bunda. Oke, jadi di sini tempatnya bisa kita langsung besarkan, kecilkan. Nah ya, kita bisa langsung mencari posisi rumah kita di mana gitu kan. Oke. Kita pilih ya, misalnya rumahnya tuh di daerah sini, di sini ya. Oke, kita klik. Setelah kita klik di sini, kita kecilkan lagi. Nih, otomatis dia terisi ya ayah bunda semua. Nah, kita tinggal memilih ini jalur, kita klik afirmasi, kemudian klik pangkat integritas, kemudian klik submit. Apa ini katanya maksud? Oh, tempat lahir. Oke. Lahir. Dia akan diberitahu kalau ada yang belum kita isi. Nah, ayah bunda katanya di sini perubahan data berhasil, cuma di sini belum melengkapi data perwalian. Oke, kita lengkapi data perwalian, kita klik. Masukkan di sini nama lengkapnya, misalnya. Nah, di sini juga diminta NIK-nya ya ayah bunda. Kita masukkan NIK-nya, tahun lahirnya, pendidikannya, kerjaan. Kalau misalnya ibu rumah tangga dibuat tidak bekerja ya, atau pedagang ya, penghasilannya silakan dibuat. Nah, apakah ibu adalah orang yang berkebutuhan khusus? Kalau tidak, nggak usah diklik. Data ayah juga begitu. Untuk NIK-nya juga sama dimasukkan. Nah, untuk tahun lahirnya, oke, pendidikannya misalnya ya wirausaha ya, penghasilannya
apakah berkebutuhan khusus atau tidak, sama ya tadi. Nah, ini data perwalian kalau seandainya ayah bunda putra-putrinya itu tidak mempunyai wali, ya nggak usah diklik, kita tinggal klik fakta integritas, kita submit data perwalian. Nah, ada lagi katanya di sini perubahan data berhasil. Nanti kita tinggal melihat kepada katanya belum melengkapi berkas, kita klik berkas. Nah, di sini ya bunda, ada akte kelahiran yang harus diupload, ada KK, EKTP, ijazah SD atau SKL, dan sertifikat baca Al-Quran ya bunda. Nah, untuk sertifikat baca Al-Quran ini untuk bagi yang Islam dan bagi yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu boleh melampirkan surat keterangan memahami kitab suci. Seandainya surat keterangan membaca Al-Qurannya belum ada, boleh surat keterangan bisa membaca Al-Quran dari sekolah, gurunya yang pihak sekolah boleh mengeluarkan, seperti itu ya ayah bunda. Nah, di sini katanya diberitahu ukuran tidak boleh lebih dari 500 kilobyte dan tipenya ini JPG atau PDF. Ya, amannya lebih baik, kalau saran saya lebih baik semua berkas itu dalam bentuk PDF supaya tidak ada kesalahan lagi. Oke, kita upload akte kelahirannya. Kita pilih dulu akte kelahiran. Oke, ini akte. Kemudian kita pilih kakaknya. Tanda dia udah masuk, kita pilih EKTP. Nah, ini ya jadinya sebelum ayah bunda mendaftar harus disiapkan terlebih dahulu ijazah SD dan surat atau surat keterangan lulus ya. Nah, upload ijazah. Di sini SKL. Kemudian sertifikat baca Al-Quran. Nah, ini menandakan file kita sudah masuk semua. Nah, di sini kita harus memasukkan nomor KIP atau PKH. Jadi ada juga nomornya yang wajib kita masukkan. Baiklah, kita masukkan nomornya, kemudian kita berkasnya kita unggah, maksudnya begitu. Kita masukkan ya. Kemudian berkas bersedia diproses hukum, maksudnya begini. Di sini ayah bunda membuat surat pernyataan bahwa data yang dikirimkan ini adalah benar gitu. Jadi silakan dibuat saja, nanti ditandatangani seperti surat pernyataan seperti itu. Surat pernyataan. Oke, kalau sudah silakan klik fakta integritas, klik submit lagi. Lagi masih proses loading. Nah, katanya di sini setelah proses loading tadi status belum melengkapi pilihan sekolah. Kita tinggal lengkapi pilihan sekolah. Klik pilihan sekolah. Nah, di sini kita tinggal pilih sekolahnya ya, karena di jalur afirmasi dia bisa. Di sini ada ayah bunda jarak yang terdekat antara rumah dan sekolah, karena tadi titik koordinat rumah sudah kita ini yang terdekat itu SMP 25 ya, boleh dipilih. Misalnya kita milih yang terdekat SMP 25. Oke. Kemudian opsi pilihan sekolah, misalnya pilih. Nah, di sini ayah bunda kalau muncul SMP Negeri 44, SMP Negeri 44 ini adalah semacam MTS ya. Jadi ini letaknya ada di Batuaji. Klik submit data pilihan. Nah, oke, katanya Anda belum melakukan konfirmasi selesai pendaftaran. Kita klik dulu konfirmasi. Nah, ini kita klik iya. Dengan ini saya menyatakan data diri telah selesai sehingga saya tidak akan merubah kembali, klik ya. Oke, katanya konfirmasi selesai, sudah kita konfirmasi. Nah, di sini tugas ayah bunda sudah selesai dan tinggal menunggu verifikasi data di sekolah ya, ayah bunda semua. Kita langsung klik cetak bukti pendaftaran. Nah, ini ya, ini adalah bukti pendaftaran untuk jalur afirmasi ya. Ini ayah bunda ya, bentuknya seperti ini.
Nah, sampai sini saja Ayah Bunda. Saya harap Ayah Bunda sudah bisa paham. Ingat, pendaftaran untuk SMP itu dimulai dari tanggal 16 Juni sampai 23 Juni dan pendaftaran baru bisa dilakukan pada saat itu. Pembuatan akun juga baru bisa dilaksanakan pada saat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.